gue nggak punya etos apa? Dia itu pembohong. Orang yang namanya tukang bohong, iya kan? Etosnya udah nggak ada. Dia mau ngomong pakai logos, dia mau ngomong pakai pantos, gue nggak bakal dengerin karena dia tukang bohong gitu loh. Di depannya tukang bohong. Kenapa dia dibilang tukang bohong? Banyak kan kata-kata dia tuh ternyata tuh nggak terbukti. Ternyata tuh cipoa doang, ternyata tuh bokis doang. Saya keturunan Nabi, disuruh tes DNA nggak ada satu ekor pun yang mau, nggak ada satu orang pun yang mau tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up para malaser-malaser internasional? Apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Balik lagi sama gue ya, Bang Z. Sekarang gue mau ngebahas, gue dapat artikel dari seseorang yang gak mau gue sebutin namanya ya. Ini artikelnya sih, itunya di Republika ya, jadi terus tanggal berapa nih kalau nggak salah nih? Republika tanggal 12 Oktober ya kalau nggak salah deh. Gue bacain ya. Jadi intelijen Zionis di Palestina. Jadi ada ustadz palsu hafal Al-Quran, pimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Israel pernah mengirim intelijen dari bangsa Arab sebelum melakukan pendudukan di tanah Palestina. Intelijen ini menyamar sebagai seorang pendakwah atau dai. Kalau di Indonesia tuh namanya ustadz lah ya. Mata-mata tersebut bernama Syekh Fadel Abdullah, orang yang di Yerusalem kali itu memanggilnya demikian. Penulis Mesir Ibrahim Al-Arabi dalam bukunya Jawahir Al-Qawana menyebutkan Syekh Fadel Abdullah Judah. Ustadz palsu ini janggutnya panjang dan penampilannya soleh. Di pertengahan abad ke-19, organisasi Zionis Israel mencari imigran Yahudi yang bisa berbahasa Arab untuk memata-matai sekaligus berbaur dengan masyarakat Palestina Arab. Seleksi mata-mata Arab Yahudi ini dipilih dengan hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan, antara lain berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara-negara Arab, menguasai bahasa Arab, dan berbicara dengan dialek daerah-daerah tempat mereka dilahirkan. Mirip ya kayak orang-orang Balawi ya, orang-orang Balawi itu misalnya ada di Betawi ngomongnya Betawi, kental dengan Betawi. Begitu juga kalau dia ada di Jawa ngomongnya Jawa, dia ada di Kalimantan ngomongnya Kalimantan. Bahkan dia bisa lebih hebat logatnya itu dibanding sama penduduk aslinya di situ gitu. Masuk akal sih. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh untuk menipu orang-orang yang dan apa yang enggak. Mereka mengumpulkan informasi untuk Badan Intelijen Yahudi sebagai persiapan bertempur pada tahun 1948. Jadi sebelum bertempur itu tahun 1948, dia tahun 1946-nya nih ngirimin mata-mata ini nih. Dan gilanya lagi nih mata-matanya bisa jadi imam Masjid Al-Aqsa gitu loh. Keren kan? Buku Space Without Country: A Secret Life of the Birth of Israel karya jurnalis Matthew Friedman yang lahir di Toronto, Kanada mengungkapkan mata-mata Yahudi Arab itu sebelum dikirim ke Palestina dilatih untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini dalilnya lah gitu. Mereka belajar baca Al-Quran dari radio, mereka juga belajar tata cara wudhu dan sholat. Disebutkan pula bahwa Syekh Fadel Abdullah hafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Keren kan? Gila ini. Zionis melatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafalkan Al-Quran, ajarannya dan syariat Islam. Syekh Fadel Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran, ajaran dan hukum agama Islam. Setelah itu barulah dia dikirim ke Yerusalem, Palestina pada tahun 1946. Selama di Palestina, Syekh palsu ini menjalani aktivitas memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Jadi dia imam Masjidil Aqsa nih. Baru ketahuan setelah beberapa tahun nih. Kala itu orang-orang muslim Yerusalem berkumpul di sekelilingnya dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Fadel kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberikan nasihat tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan setiap habis sholat, Syekh palsu tersebut mendoakan para mujahid di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, yaitu Yahudi dan Inggris. Jadi gini, orang Israel ya ngirimin intelijennya jadi imam di situ, dan orang-orang Palestina itu disuruh jihad, disuruh mati, disuruh perang sama siapa? Sama Yahudi, sama yang nyuruhnya dia. Berarti kan ini kayak gini ya,
ada gini, misalnya nih ada kambing nih, di luarnya ada singa nih, singanya ngirimin utusan nih, supaya nih kambing-kambing ini nih keluar nih. Entah kalau kambing-kambing ini keluar nih, gue yang makan, gue yang terkam. Ya begitulah analoginya ya. Dan ini kayaknya nih sama, similar banget sama yang terjadi di Indonesia. Pernah ada Yahudi itu pengen mencuri jasadnya Rasulullah. Sama kasusnya, dia ngirimin orang juga, 2 orang Yahudi, ya kan? Dia tiap hari sholat, penampilannya orang soleh, penampilannya hebat, penampilannya keren, sampai orang situ tuh nggak ada yang nyangka bahwa dia itu Yahudi. Akhirnya ketahuannya sama Sultan Nuruddin Zengki itu kan, Nuruddin Zangki itu kalau nggak salah. Gue pernah cerita lah di vlog gue sebelumnya tuh, waktu Sultan Nuruddin Zangki itu ngeliat ternyata di bawah permadaninya itu tuh ada lubang buat jalan ngambil ke kuburannya Rasulullah, ngambil jasadnya Rasulullah. Akhirnya suruh dibuka tuh celananya tuh, ternyata emang nih orang tuh belum disunat, kagak disunat. Akhirnya udah ya ditebas batang lehernya gitu. Dan kok pola-pola kayak begini udah kebaca berkali-kali tuh masih terus dipakai. Jadi gini ya, kita tuh mesti waspada sekarang. Orang semakin alim, semakin hebat, semakin itu segala macam, belum tentu dia semakin benar. Kalau kata Dr. Fahrudin Faiz itu tuh orang tuh dinilai dari gaya bicaranya tuh dari tiga poin ya. Dari etosnya, dari logosnya, dari pantosnya itu, ya kan? Etos. Nih yang orang-orang ini nih logosnya hebat, jago, pantosnya jago. Ntar gue terangin. Logos tuh contohnya gini, logos itu soalnya tuh omongannya dia tuh masuk ke logika ya, ke logika alam bawah sadar kita, bahwa kalau kita pengen dunia ini selamat, kita mesti ngikutin keturunannya Nabi, kita mesti sayang sama itunya Nabi, ya kan? Sampai dia pernah bilang waktu hadis Nabi, al-alimu warasatul anbiya, iya, kiai-kiai itu diciptakan untuk mengawal para habaib, ya kan? Akhirnya gue cari-cari tuh, sampai gue cari di kitab sobek, kagak ada itu kiai pengawal habib tuh, kagak ada gitu. Kalau al-alimu warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, orang yang ngambil ilmu tuh pewaris para nabi, ya ada gitu, ada gitu. Jadi emang dia ini logosnya jago ya, retorikanya jago, pantosnya tuh ngeluarin emosi gitu. Jadi kalau dia ngomong itu, dia ngeluarin emosi gitu. Jadi orang itu misalnya dia lagi ngomong begitu tuh, orang tuh ikut-ikutan emosi, ikut-ikutan terbakar. Siap perang, siap jihad, takbir, ikut-ikutan semua. Tapi satu kelemahan dia nggak punya etos. Jadi gini, dia nggak punya etos, tau nggak? Etos itu etika gitu. Jadi kalau kita pengen ngomong, kita itu mesti bener dulu. Bener kata Gus Fuad, orang kalau mau didengerin ngomongnya itu bener dulu, baru nasehatin, iya kan? Kita misalnya pengen ngajarin anak kita nih, lu jangan kencing sembarangan gitu, tapi kita kencing sembarangan, ya anak juga kan bingung. Lu nasihatin gue supaya jangan kencing sembarangan, tapi lu kencing sembarangan gitu. Jadi kayak gitu ya, dia itu nggak punya etos. Mas, gue nggak punya etos apa? Dia itu pembohong. Orang yang namanya tukang bohong, iya kan? Etosnya udah nggak ada. Dia mau ngomong pakai logos, dia mau ngomong pakai pantos, gue nggak bakal dengerin, karena dia tukang bohong gitu loh. Di depannya tukang bohong. Kenapa dia dibilang tukang bohong? Banyak kan kata-kata dia tuh ternyata tuh nggak terbukti, ternyata tuh cipoa doang, ternyata tuh bokis doang. Saya keturunan Nabi, disuruh tes DNA nggak ada satu ekor pun yang mau, nggak ada satu orang pun yang mau tes DNA. Terus saya gini, saya begini, saya gini. Sekarang ilmiah lah tes DNA tuh, ya Allah, itu udah kayak rumus matematika gitu, zaman sekarang gitu. Terus gini ya, gue pernah ditanya, bang kenapa sih kasus ini nih terbongkarnya sekarang? Ya iyalah, sekarang gini, misalkan ini logika gue ya, kayak Imat itu bikin tesis tapi di tahun 90-an. Nih tesis gue nih begini, ya kan? Dia mau ngabarin ke siapa? Paling yang tahu
Kan banyak kan orang-orang, ternyata Gus Abbas Buntet tahu, Kiai Muslimuddin tahu, ini tahu, semua tahu, Abu Yamuh tadi udah tahu nih, udah tahu, tapi nggak bisa menginformasiin. Nah, pas di zaman sekarang YouTube udah pada belarakan di mana-mana, orang bisa pada ngomong, orang pada segala macam. Jadi virus sedikit itu nyebarnya tuh banyak. Makanya kalau gue ituin hadis gitu ya, Yajuj Majuj itu kalah sama wabah. Kayaknya wabahnya wabah ini nih, wabah YouTube ini nih. Jadi kita ngomong di sini ini masalah kebenaran, ayo nyebar semuanya tahu gitu. Jadi emang setiap masa ada zamannya, setiap waktu tuh ada kisahnya gitu. Sekarang kisahnya ini ya, maaf aja, kasus Nasab ini tuh terbongkar. Dan emang ternyata Habib itu banyak yang tukang bohong semua. Sampai yang gue dulu ngefans banget tuh ya sama Habib, salah satu Habib tuh ya, wah karomanya orang ngatain dia aja bisa ususnya pada belarakan gitu, udah pada gini. Ternyata sekarang sama aja gitu loh. Dia ngomong kuburan ini ternyata bohong, ngomong ini ternyata bohong ini. Jadi emang kalau menurut gue, benar kata Farudin Faiz, orang kalau ngomong itu mesti ada 3, etos, logos, sama pantos. Logos oke, pantos oke, etosnya nggak ada. Makanya gue nggak bakal dengerin. Sampai kapan gue nggak bakal dengerin yang namanya Habib tuh kalau ngomong, gue nggak bakal dengerin. Gue nggak bakal dengerin, nggak bakal cium tangan, nggak bakal ngargain dia. Gitu aja. Ini gue pesen buat anak cucu gue pesen buat semuanya. Ya udah, kita sekarang beragama tuh mesti bebas. Mendingan kita tuh belajar bener kata Gus Dur sama kiai kampung yang ikhlas ngajarin. Iya bener, dikasih duit sebulan 200.000 terima, nggak dikasih duit terima. Yang penting gue ngajarin ngaji gitu aja. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.